Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran PAI. Dan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah membaca surah Al-Kafirun ya. Hari ini kita akan belajar memahami hukum tajwid surah Al-Kafirun. Nah, kemarin semua siswa kelas 6 alhamdulillah sudah tuntas untuk bacaan surah Al-Kafirun, sudah lancar dalam membacanya, sudah baik. Tapi ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam membaca surah Al-Kafirun. Baik, kita perhatikan dulu, selain harokat dan makhrajnya harus benar ya, membaca Al-Kafirun ya, surah Al-Kafirun ataupun surah-surah yang lainnya dalam Al-Quran juga harus sesuai dengan tajwidnya ya, harus sesuai dengan panjang pendeknya ya, harus sesuai dengan kejelasan ataupun sifat dari setiap kalimat dalam Al-Quran tersebut. Karena dalam Al-Quran ada kalimat yang harus dibaca jelas, yang kita kenal dengan idhar. Ada yang harus dibaca samar, yang kita kenal dengan ikhfa, ataupun yang lainnya ya. Kemudian berikut ini beberapa hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Kafirun ya. Simak dengan baik nak ya. Oke, yang pertama itu ada lafadz antum. Nah, anak-anak perhatikan lafadz antum di sini. Perhatikan yang Pak Wahyu lingkari. Nah, ini di sini ada lafadz antum. Ini nunnya ini ada tanda matinya ya. Tanda matinya. Berarti antum ini hukum tajwidnya bagaimana? Nah, ada nun sukun. Di sini ada sukunnya ini ya. Berarti ada sukunnya bertemu dengan huruf ta ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta namanya apa? Namanya yaitu ikhfa. Ikhfa itu dibaca samar ya. Ikhfa itu dibaca samar. Wahyu akan contohkan antum ya. Antum ya, samar, bukan antum tapi antum ya. Karena ada hukum bacaan ikhfa. Ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya ada abidumma. Nah, perhatikan yang Pak Wahyu lingkari. Ini ada harokat domah tanwain ya. Ini ada dua nih, domah tanwain ataupun domah tain bertemu dengan huruf mim. Nah, domah tain bertemu dengan huruf mim ya, domah tanwin bertemu dengan huruf mim, itu hukum bacaannya yaitu idgham bi guna ya. Idgham bi guna. Idgham bi guna itu artinya apa? Memasukkan dengan dengung atau dengung ya. Abidum sampai terasa dengungnya di hidung ya. Abidum ma seperti itu ya. Selanjutnya ada lafadz abiduna. Nah, ini ada wawunya ini ada tanda sukunnya ya. Abiduna. Abiduna ini hukum bacaannya apa? Hukum ada sebabnya terlebih dahulu. Ada wawu sukun bertemu dengan huruf dengan harokat domah ya. Ada wawu sukun bertemu dengan harokat domah, atau ada domah bertemu dengan wawu sukun ya. Ini hukum bacaannya yaitu matobi'i, panjangnya dua harokat ya. Matobi'i itu bacanya panjang ya. Mat itu artinya panjang. Matobi'i panjang dua harokat. Selanjutnya ada lafadz lakum dinukum. Anak-anak perhatikan yang hukum mim mati ya, mim sukun bertemu huruf dal ya. Mim sukun bertemu dengan huruf dal itu namanya idhar syafawi ya. Idhar syafawi itu artinya dibaca jelas dengan mulut terkatup ya. Dibaca jelas dengan mulut terkatup ya. Saya akan contohkan lakum di ya, lakum di ya, lakum di nukum seperti itu. Bukan lakum, hal itu dengung ya. Kita harus baca dengan jelas. Lakum di nukum ya. Lakum di, nah, seperti itu ya. Selanjutnya arti dan makna surah Al-Kafirun. Nah, kemarin anak-anak sudah bisa membacanya, kita akan belajar tentang arti surah Al-Kafirun. Ya, yang pertama, Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir ya. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir ya. Selanjutnya sebab turunnya surah Al-Kafirun yaitu apa?
orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun akan bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab turunnya surah Al-Kafirun ini yaitu ada ajakan dari kaum kafir Quraisy yang meminta Rasulullah untuk menyembah Tuhan yang menyembah berhala. Nah, nanti sebagai gantinya mereka pun akan menyembah Allah, menyembah Tuhan Nabi Muhammad dengan dengan sebagian penjelasan dengan waktu tertentu. Misalnya Nabi Muhammad menyembah berhala 1 minggu, nanti orang kafir Quraisy juga akan menyembah Allah 1 minggu. Nah, tapi Rasulullah menolaknya, ya, menolaknya akhirnya turunlah dengan turunnya surah Al-Kafirun, ya, turunnya surah Al-Kafirun yang mana Rasulullah menolak permintaan orang kafir tersebut. Nah, kita akan coba artikan yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya Rasulullah ini diinstruksikan, diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah loh orang kafir. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, kemudian yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi orang kafir bukan penyembah Tuhanku, kata Rasulullah, bukan penyembah Allah. Kemudian dan aku juga tidak menjadi penyembah yang apa yang kamu sembah. Kemudian wala antum abiduna ma'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, inilah ada sebuah surah Al-Kafirun yang sebab turunnya itu yang isinya di dalamnya menolak ajakan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah, yang mana kaum kafir Quraisy tadi mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala ataupun saling menyembah Tuhan mereka, seperti itu. Tapi dengan Rasulullah melalui melalui surah Al-Kafirun ini ditolaknya. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, selanjutnya kita akan menerapkan makna surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian diajak teman kalian yang berbeda agama untuk beribadah dengannya? Kemudian, bagaimana sikap kalian? Bagaimana sikapmu ketika diajak teman kita? Bagaimana sikap kita ketika kita diajak teman yang berbeda agama dengan kita? Maka kita harus katakan kepada mereka, kita adalah seorang muslim, ya. Kita adalah seorang muslim. Seorang muslim itu hanya menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Begitu pula dengan teman kita. Tidak boleh, kita juga tidak boleh memaksa orang lain ataupun yang berbeda agama dengan kita untuk menyembah ataupun mengikuti agama kita. Nah, kita di sini diinstruksikan untuk bertoleransi. Bertoleransi ini dalam hal berteman. Kita boleh berteman dengan teman kita yang berbeda agama. Kita boleh berteman, bermain dengan teman kita yang berbeda agama. Kita harus menghormatinya, kita harus sayang kepadanya, ya. Tetap harus menyayanginya, ya. Kita harus sayang, menghormati, saling mengasihi kepada teman-teman kita. Kita juga tidak boleh untuk menghina mereka, ya. Kita sebagai seorang muslim harus dalam kehidupan sehari-hari harus selalu senantiasa menjaga ukhuwah atau menjaga persaudaraan kita dengan orang lain. Tetapi dalam hal akidah, ketika kita diminta teman kita untuk mengikuti agama mereka, untuk menyembah berhala, maka kita katakan kita orang muslim, kita hanya menyembah Allah, seperti itu, ya. Nah, itulah sedikit materi tentang surah Al-Kafirun yang perlu dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya.